Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Hasina dari kelas 125. Kali ini kita akan belajar tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yuk simak sampai akhir supaya ilmunya bermanfaat buat kita semua. Nah, apa yang akan kita pelajari ya? Pertama, ada mempelajari teks narasi. Kedua, mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Ketiga, menyampaikan tanggapan. Keempat, menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Bagian pertama, mempelajari teks narasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa secara detail dan kronologis. Ciri-ciri teks narasi ada menceritakan kehidupan manusia mengikuti logika, yang diceritakan merupakan kisah nyata atau fiksi, ditulis secara kronologis, cerita memiliki nilai keindahan isi, ada konflik pertentangan, kepentingan, kemelut. Selanjutnya jenis teks. Pertama, narasi ekspositoris atau informatif, bertujuan untuk memberi informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Kedua, narasi artistik, menghibur dan memberikan pengalaman yang indah estetik kepada pembaca. Ketiga, ada narasi sugestif, bertujuan memberi kesan hiburan atau pesan moral melalui imajinasi penulis. Selanjutnya, struktur teks narasi. Pertama, ada orientasi, tahap pengenalan cerita. Kedua, komplikasi, penggambaran kisah awal mula. Ketiga, resolusi, pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda, penutup, memuat pesan moral atau amanat. Nah, dalam teks narasi juga kita membutuhkan fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Fakta itu adalah suatu yang benar terjadi, fiksi adalah berdasarkan khayalan, opini pendapat seorang terhadap suatu masalah, dan asumsi dugaan yang diterima untuk bertindak. Selanjutnya, bagian kedua, perwatakan tokoh cerita. Pertama, bisa secara langsung dengan nama, penampilan, tuturan pengarang. Kedua, ada tidak langsung, dialog, perilaku, sikap, cara berpikir, dan interaksi. Dan secara sudut pandang, melalui pandangan tokoh lain atau narator, secara arus kesadaran, pikiran batin tokoh, dan secara gaya bahasa, lewat idiom, majas, simbol. Tokoh dibedakan berdasarkan fungsi, ada protagonis, antagonis, tritagonis, dan perwatakan, sederhana atau kompleks, statis atau berkembang, dan perannya ada utama atau pembantu. Bagian ketiga, menyampaikan tanggapan. Definisinya, tanggapan adalah kritik, saran atau pujian terhadap suatu fenomena. Nah, cara menyampaikan tanggapan ada dua. Pertama, secara lisan, sopan, jelas, menggunakan intonasi dan ekspresi tepat. Dan yang kedua, tertulis, berbentuk kritik, pujian, atau saran dengan bahasa efektif. Struktur teks tanggapan. Pertama, ada konteks, objek yang ditanggapi. Kedua, deskripsi, penjelasan fakta dan pendukung. Ketiga, penilaian, pujian, kritik, atau saran. Contoh tanggapan banyak dikaitkan dengan kasus perundungan atau bullying di sekolah. Nah, di bagian akhir, bagaimana cara menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual? Ada dua cara. Pertama, simpulan berupa peta pemikiran. Di dalamnya ditulis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Intrinsik adalah penokohan, alur, latar, tema, amanat, dan sudut pandangnya. Sedangkan ekstrinsik, hubungan novel dengan biografi dan psikologi pengarang. Kedua, ada simpulan berupa infografis. Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Memperlihatkan informasi rumit dengan singkat, jelas seperti papan jurnalisme. Yap, itu dia pembahasan tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. Cukup mudah dipahami ya. Jangan lupa terus belajar dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.